Majulah Singapura, berjayalah Indonesia. Kita harapkan kedua-dua negara bisa berkolaborasi untuk hubungan yang jauh lebih membaja. Tentu saja menuju RI, Republik Indonesia dan Singapura yang makin mesra. Anda tahu siapakah kawan terbaik dalam hal investasi? Investor terbesar yang masuk ke Indonesia bukan China, bukan Amerika, bukan Jepang, tetapi Singapura, negara paling dekat, negara tetangga kita di kawasan ASEAN. Kita akan bahas seberapa dekat hubungan antara Indonesia dan Singapura dan mengapa sepertinya akan menjadi semakin mesra dan membaja selain lokasinya yang memang mendukung untuk kita bisa kembali bersama-sama membangun kedua bangsa. RI Singapura makin mesra. Ini yang baru saja kita beritakan akhir-akhir ini mengenai pembangunan 3 dalam tanda kutip jembatan yang akan semakin memesrakan hubungan Indonesia dan juga Singapura. 3 jembatan yang dimaksud ini adalah jembatan digital, kemudian ada jembatan infrastruktur secara fisik, dan yang terakhir adalah jembatan travel bubble. 3 jembatan ini diharapkan bisa berfungsi sebagai pemererat dan pemersatu kedua-dua negara, Indonesia dan juga Singapura. Kita awali dari jembatan digital. By definition, jembatan digital Indonesia-Singapura ini adalah jembatan di mana Batam nanti akan digadang-gadang sebagai pusat pengembangan data center dan pusat pengembangan industri digital di Indonesia yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat kepada negara Singapura dan negara-negara tetangga serta kawasan internasional. Kemarin juga sudah dibahas oleh Monica Chua, kita berbicara mengenai kawasan ekonomi khusus atau KEK Nongsa Digital Park di Batam. Ini sudah diresmikan di 2 Maret 2021. Sekarang kita punya Nongsa Digital Park ini diharapkan bisa menjadi entry point bagi perusahaan-perusahaan IT teknologi informasi kelas internasional, tidak hanya Singapura tapi juga bagi negara-negara besar lainnya masuknya lewat Batam. Ini ketika KEK, kawasan ekonomi kreatif khusus Nongsa Digital Park ini sudah benar-benar beroperasi dan berjalan, diharapkan bisa memberikan potensi penghematan devisa negara khususnya untuk bisnis digital. Angkanya sampai ke 20 hingga 30 triliun rupiah per tahunnya. Ini berhemat devisa karena kontribusi terbesarnya bisa diharapkan datang dari sektor data center dan juga pendidikan internasional yang sekarang sudah ada di negara kita sendiri khususnya di kawasan Batam. Kemudian dengan adanya kawasan ekonomi khusus atau KEK Nongsa Digital Park di Batam ini diharapkan juga antara kedua negara, Indonesia dan juga Singapura, ini ada pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berbasis teknologi informasi. Kita tahu sudah lebih advance untuk kompetensi SDM berbasis teknologi informasi di Singapura. Sehingga diharapkan Indonesia juga mendapatkan transfer of knowledge di antara kerjasama ini. Ini yang pertama adalah jembatan digital Indonesia-Singapura. Jembatan berikutnya apa? Sambil kita nantikan ya. Nanti akan seperti apa beroperasinya Nongsa Digital Park yang ada di Batam. Next adalah jembatan infrastruktur. Nah kali ini kita berbicara mengenai jembatan yang berfungsi secara fisik. Benar-benar infrastruktur fisik yang menghubungkan ketiga pulau atau wilayah ini ke Singapura. Panjang jembatannya adalah Batam Bintan atau Babin yang ramai kita beritakan di headline kita di CNBC Indonesia. Panjang jembatannya adalah 6,4 kilometer. Ini dipercaya akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia dibangun di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Dibangunnya di 2022. Rau jalannya sebagai gambaran bagi Anda seperti apa selain sebagai jembatan terpanjang. Ini rau jalannya ada di 100 meteran untuk rau jalan. Trase yang dilalui melalui Pulau Batam, kemudian Pulau Tanjung Asih, kebetulan disiapkan oleh tim kita, gambaran petanya seperti apa, dan Pulau Bintan tentu saja, sehingga bernama jembatan Batam Bintan atau Babin. Ada Pulau Tanjung Sauh di tengah-tengahnya. Ini langsung meningkatkan konektivitas di antara wilayah Batam, Pulau Tanjung Sauh, dan Pulau Bintan menuju ke Singapura. Kalau kita berbicara mengenai mengapa 3 pulau ini dihubungkan dan apa nanti juga manfaatnya untuk Singapura. Ini memudahkan para pelaku usaha untuk mengirimkan produk-produk mereka. Khususnya produk pertanian ke Pulau Batam. Berasal dari Batam, Pulau Tanjung Sauh, Bintan dan sebagainya. Ini untuk kemudian segera bisa diekspor ke Singapura atau negara-negara lain di kawasan. Ini kalau kita berbicara mengenai trase yang dilalui, ini pembangunannya juga akan segera dimulai dengan kalkulasi nilai proyek yang dipersiapkan di antara kedua negara. Dipercaya nanti akan lebih kencang lagi meningkatkan konektivitas antara Batam sampai ke Bintan hingga ke Singapura dan sebaliknya. Jadi free mobility of
services dan juga goods bisa juga disupport di sana. Next, jembatan terakhir adalah jembatan travel bubble. Kita tahu kedua-dua negara Indonesia dan Singapura mengalami kendala dan tekanan yang cukup berat begitu pandemi COVID-19 menghampiri. Ini bagian dari upaya pemulihan sektor pariwisata. Jadi dengan adanya jembatan travel bubble ini, Bintan yang kita tahu bersama, Pulau Bintan dengan segala keeksotisan dan keindahannya ini menjadi tujuan destinasi pariwisata Singapura di Indonesia akan semakin dipermudah akses menuju ke sana. Jadi para pebisnis dan juga khususnya turis ini akan dimungkinkan untuk bepergian secara bebas dari kawasan BBK ini, Batam, Bintan dan juga Karimun atau BBK. Dengan adanya kesepakatan travel arrangement antara Singapura, Batam, Bintan dan Karimun atau BBK, ini nanti akan ada kemudahan para pebisnis dan turis untuk bepergian secara bebas di kawasan ini, tapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga di bawah monitoring yang ada. Siapa saja tim kerja yang dilibatkan? Karena ini melibatkan mobilitas manusia, pebisnis dan turis, ini juga akan melibatkan tim dari Kemenko bidang perekonomian, kemudian ada Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, ada juga di sana Kemenkes RI dan juga tentu saja Dijen Imigrasi yang dilibatkan semua. Jadi ini nanti akan ada free mobility sehingga sektor pariwisata bisa diharapkan kembali bangkit dengan banyaknya minat turis-turis Singapura masuk ke Bintan di Indonesia dengan adanya kesepakatan travel arrangement. Next, kita perlu tahu juga selain 3 jembatan utama tadi, jembatan digital, infrastruktur, kemudian jembatan travel bubble, ada juga potensi kerjasama besar lainnya yang sedang digarap bersama antara kedua negara, yaitu kerjasama penanganan dan pengendalian COVID-19. Paling relevan ini untuk segera dikejar dan harus segera menunjukkan hasilnya, kerjasama untuk penanganan dan pengendalian pandemi. Kerjasamanya dalam hal pengembangan vaksin dan kedua negara Indonesia dan Singapura juga mulai bekerja sama untuk bisa mengantisipasi sudah mulai munculnya mutasi virus COVID-19. Sehingga kedua negara akan berupaya untuk bisa mencari solusi yang terbaik dalam rangka pengembangan vaksin, program vaksinasi, dan juga antisipasi mutasi virus COVID-19. Next, ini tadi gambaran kerjasama apalagi selain jembatan dan juga penanganan COVID. Kerjasama kolaboratif industri hilir sektor pertambangan. Ini kita tahu juga pemerintah tengah menggadang-gadang agar ada adding value atau nilai tambah ketika kita berbicara mengenai ekspor dari komoditas kita. Sektor pertambangan tentu saja salah satu sektor yang paling menarik dari Indonesia untuk bisa diinvestasikan oleh negara-negara lain. Kerjasama kolaboratif industri hilir sektor pertambangan ini khususnya dilakukan di sektor energi, aluminium, kemudian tembaga, dan juga emas untuk 3 sektor pertambangan ini. Ini juga akan masuk ke dalam proyek kerjasama antara kedua negara. Tadi saya katakan mengapa Singapura dan Indonesia ini hubungannya paling mesra karena sebagai negara tetangga terdekat juga Singapura terbukti sejauh ini masih menjadi dan menduduki kursi sebagai investor terbesar yang masuk ke Indonesia. Nilainya berapa sih investasi Singapura ke Indonesia? Ternyata negara Merlion ini masuk ke Indonesia di sepanjang 2020 angkanya di 9,8 miliar dalam dolar Amerika Serikat. Angka ini pun terus bertumbuh. Meskipun masa pandemi 2020 kita bandingkan dengan 2019, ternyata nilai investasi dari negara Singa masuk ke Indonesia meningkat di 34% secara year on year. Dan ini pun sekalian mengantarkan nilai investasi Singapura ke Indonesia di 2020 sebagai rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Bayangkan di masa pandemi saja Singapura masih memberikan nilai investasi yang besar ke Indonesia dan mengalami pertumbuhan. Ini gambaran untuk kita mengapa kita harus mulai berkolaborasi untuk hubungan yang lebih mesra dan membaja karena RI dan Singapura diharapkan bisa memberikan saling manfaat dan juga memberikan nilai investasi yang bersama-sama bisa kembali membangun kedua bangsa di tengah masa sulit seperti saat ini.